Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kepolisian Apes menangani kasus pembunuhan Brigadir J seperti kasus korupsi. Dalam kasus polisi tembak polisi, banyak tudingan masyarakat, banyak kejanggalan-kejanggalan katanya. Dan salah satu kejanggalannya, kejadiannya matinya Brigadir J pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Tetapi baru disampaikan ke publik pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022, selisih 3 hari, sehingga timbul pertanyaan masyarakat yang bermacam-macam. Katanya banyak kejanggalannya. Diduga bukan kejanggalan, tetapi diduga ada kesengajaan ingin diselesaikan kepolisian tanpa sepengetahuan masyarakat umum. Karena dalam kasus polisi tembak polisi, dalam kasusnya ada 2 aib atau kejelekan atau yang memalukan. 1, aib pertama, merusak nama jajaran kepolisian di mata masyarakat. 2, aib kedua, tindakan yang memalukan, adanya pelecehan seks Brigadir J dengan istri Ferdi Sambo, dan juga yang menembak juga polisi dan yang ditembak juga polisi, sehingga ada 2 aib tersebut ya. Tetapi penyelesaian perkara sudah berusaha menyelesaikan kasusnya sesuai kehendak kepolisian. Akhirnya terbongkar ke publik sehingga ramai di masyarakat yang banyak penilaian kejanggalan yang datang dari keluarga Huta Barat dan pengacaranya dan masyarakat umum, terlebih mendapat ancaman dari Presiden Joko Widodo agar menyelesaikan perkara secara terbuka apa adanya dan jangan ditutup-tutupi. Berakibat penyelesaian perkara menjadi tambah rumit. Polisi dalam kasus polisi tembak polisi sudah berusaha menutupi aibnya. Polisi sudah berusaha menutupi aibnya polisi. Tetapi ketahuan juga ke publik dalam hal ini polisi. Dalam hal ini polisi apes atau sial. Padahal polisi sudah berusaha ingin menutupi sebaik-baiknya atas kasus polisi tembak polisi. Tetapi polisi apes, yaitu sial. Jadi apes itu atau sial. Sehingga dia harus, akhirnya akibatnya masyarakat mengetahui kejadian tersebut. Kasus polisi tembak polisi mirip kasus korupsi. Karena kalau ada melakukan korupsi, berusaha menutup-nutupinya kasus-kasusnya dengan berbagai cara, walaupun ditutupi ketahuan juga sama masyarakat dengan berbagai cara. Ada yang melaporkannya ke KPK, jaksa, polisi, lalu diperiksa aparat penegak hukum, sehingga pelaku korupsi apes atau sial sudah mati-matian menutupi aib atas perbuatan korupsi, terbongkar juga ke penegak hukum yang berakibat dihukum sesuai perbuatannya. Sifat manusia di mana ada selalu kalau ada aibnya, di mana ini sudah sifat manusia, kalau ada aibnya pasti berusaha menutup-nutupinya agar tidak diketahui orang lain atau masyarakat umum. Aib itu jenisnya banyak. Ada aib besar, aib sedang, dan aib kecil, ringan. Itu yang saya lihat. Jadi harapan saya, jangan membuat aib jangan selalu membuat aib. Sehebat apapun disembunyikan, aib ketahuan juga nanti di tengah-tengah masyarakat tersebut. Itulah. Jadi ini sekarang ini polisi katanya penuh kejanggalan-kejanggalan. Sebenarnya tidak ada kejanggalan di dalam perkara tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Semua sebenarnya
karena kasus ini sebenarnya sudah ada kesengajaan pihak kepolisian ingin menutupi kasus ini agar mereka selesaikan sendiri tanpa sepengetahuan masyarakat umum. Dalam kasus polisi tembak polisi, dalam kasusnya ada dua aib, kejelekan atau yang memalukan. Ada aibnya, kejelekan atau yang memalukan di lingkungan tersebut. Satu, aib pertama, merusak nama jajaran kepolisian di mata masyarakat. Aib kedua, tindakan yang memalukan adanya pelecehan seks antara Brigadir J dengan istri Verdi Sambo. Tetapi penyelesaian perkara sudah berusaha menyelesaikan kasusnya sesuai kehendak kepolisian. Akhirnya terbongkar ke publik juga. Hingga rame-rame masyarakat yang banyak penilaian kejanggalan yang datang dari keluarga Huta Barat dan pengacaranya dan masyarakat umum. Terlebih mendapat ancaman dari Presiden Joko Widodo agar menyelesaikan perkara secara terbuka dan apa ada secara terbuka, menjawabkan apa adanya dan apa penyebab terbuka semua. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Polisi dalam kasus polisi tembak polisi sudah berusaha menutupi adanya aib polisi, tetapi ketahuan juga ke publik, dalam hal ini polisi apes atau sial. Kasus polisi tembak polisi, kasus korupsi dengan kasus korupsi. Kasus polisi tembak polisi mirip kasus korupsi, karena kalau ada melakukan korupsi berusaha menutup-nutupinya kasusnya dengan berbagai cara. Walaupun ditutup-tutupi, ketahuan juga sama masyarakat dengan berbagai cara. Ada yang melaporkannya ke KPK, jaksa, polisi, lalu diperiksa aparat penegak hukum. Sehingga pelaku korupsi, apes atau sial, sudah mati-matian menutupi aib atas perbuatan korupsi, terbongkar juga. Penegak hukum yang berakhir di mana penegak hukum yang terakhir dihukum sesuai perbuatannya. Sifat manusia sudah ada. Sifat manusia setiap ada aibnya pasti berusaha menutup-nutupinya agar tidak diketahui orang lain. Aib itu jenisnya banyak. Ada aib besar, ada aib sedang, dan ada aib ringan. Harapan saya, jangan membuat aib sehebat apapun, menyembunyikan aib itu ketahuan juga. Sekian dan terima kasih.